Halo guys, welcome back again to our channel di Rijal My Hendra. Alright, kali ini kita bakal bahas apa nih? Kita bakal bahas creepypasta nih yang gue dapetin di Instagramnya @creepypasta.id. Waduh, boleh guys. Oke, siapa dulu? Lu dulu deh. Gue dulu ya, oke. Ibunya bener-bener benci sama anaknya karena kemampuan spesial anaknya ini. Kemampuan apa tuh? Kita sebut aja nama ibunya ini Mawar ya. Waktu itu lagi makan keluarga gitu. Terus tiba-tiba aja anaknya si Mawar ini yang bernama Sylvia langsung ngomong menikam. Sambil nikam pamannya sendiri menggunakan garpu makannya yang berada di sebelahnya. Nama pamannya ini Arthur. Nah jadi Arthur ini adalah kakak dari Mawar. Padahal Shiva ini matanya tuh buta gitu dan gak bisa lihat dari bayi. Jadi warna matanya tuh kayak full putih gitu. Mirip kayak Byakugannya Hinata lah. Terus karena melihat ponakannya kayak gitu, istrinya si Arthur, pamannya tadi, itu namanya Agnes. Dia berada di seberang dari tempat makan itu. Dia bener-bener gemetar saking marahnya dan dari seberang meja tuh kayak ngelihat kelakuan ponakannya tadi tuh yang menikam si Arthur itu. Tapi walaupun sebenarnya ditikam pakai garpunya tuh gak sampai luka, jadi kayak ditusukin pelan aja, cuman mungkin aja kayak mengganggu gitu. Terus wajah ayahnya si Sylvia ini, suami si Mawar, langsung memerah karena malu kan. Terus dia menyeret putrinya itu tadi kembali ke kamarnya dan memarahi kelakuan Sylvia tadi saat kakaknya dan istrinya kakaknya tadi tuh akhirnya pulang. Tapi anehnya 2 minggu kemudian Agnes, istri dari Arthur itu ditikam hingga tewas di tempat parkiran kantornya. Seorang mahasiswa yang mabuk menemukannya dan menelpon polisi. Nah, hal ini itu dikait-kaitkan sama kejadian sebelumnya di mana Sylvia yang nikam si Arthur menggunakan garpu tadi. Tapi karena nggak sesuai ya, kan kalau Arthur yang ditikam dan Arthur yang meninggal berarti sesuai kan? Ini enggak ya, malah istrinya si Arthur ya. Iya, jadi kayak dianggap itu kayak nggak ada hubungannya lah. Sampai kejadian serupa kembali terjadi. Waktu itu, wanita paruh baya yang mengajari Sylvia cara membaca huruf Braille menelponnya. Di telepon dia bilang, "Bu, saya tidak tahu apa yang terjadi nih, tapi putri Anda telah berbisik tentang sesuatu seperti sengatan listrik selama setengah jam terakhir. Dan hal itu mengalihkan perhatiannya dari pelajarannya. Bisa nggak bicara sama dia," katanya, biar dia nggak kayak gitu lagi. Jadi si mamanya pun, si Mawar, tanya tuh ke putrinya waktu si anaknya tadi, si Sylvia udah pulang. "Nak, kamu kok bilang kayak gitu sama bu guru kamu?" Tapi anaknya bilang, "Enggak bu, itu cuma kata-kata baru yang terdengar keren baginya," gitu loh. Jadi dia ulang-ulangin terus. Dan kata-kata itu juga baru dia pelajari di sekolah gitu. Jadi kayak anaknya sendiri pun nggak tahu dia nih ngomong apa gitu. Terus di minggu berikutnya, di berita utama memberitakan tentang kematian seseorang tukang listrik nih, yang ada hubungannya dengan listrik di sebuah kecelakaan yang teraneh dan melibatkan kabel kusut dan sambaran air gitu. Nah di televisi ternyata ada wajah guru Sylvia yang kemarin yang lagi diburamkan demi privasi. Tapi suara itu terdengar familiar banget bagi si Mawar, si ibunya Sylvia. Di sana gurunya tuh bilang kayak, "Dia adalah pasanganku, dia itu adalah belahan jiwaku, bla bla bla." Pokoknya orang yang paling disayangnya lah. Nah makin aneh dong, kenapa jika Sylvia mendeskripsikan seseorang dengan random, kata-kata Sylvia itu akan terjadi ke pasangan dari orang yang disebutnya tadi. Kayak tadi kan istri Arthur, padahal Arthur yang ditikam. Sengatan listrik ini malah suami ibu gurunya yang kena. Nah aneh kan? Jadi ibunya nanya lagi nih, apa deep talk lah sama Sylvia ke ruang tamu. "Sayang, kenapa kamu berbicara seperti itu sih ke orang-orang? Apakah ada lagi yang harus ibu ketahui?" katanya. Kali aja anaknya itu punya sesuatu yang dia nggak sadar juga. Terus dia ragu-ragu dan menyangkalnya sekali lagi. "Aku nggak menyembunyikan rahasia apapun darimu bu," katanya. Terus suaminya alias ayahnya Sylvia itu berjalan ke ruang tamu gitu dengan kayak rambut acak-acakan dan pandangan yang kosong habis pulang dari kantor. Terus alih-alih terburu-buru untuk memeluk ayahnya seperti biasa, Sylvia justru menunjuk ke arah ayahnya dan berkata, "Api," katanya. Anjir. Nah lo, jantungnya si Mawar, si ibu Sylvia langsung berhenti berdetak dong. Karena kan setiap kali Sylvia mengatakan sesuatu, hal itu seperti pertanda bahwa pasangan orang tersebut akan meninggal. Dan kali ini dia bilang api ke suami si Mawar. Jadi overthinking dong. Ini apakah Sylvia hanya membuat prediksi? Apakah dia hanya mengikuti karena ikut campur dalam kehidupannya? Wah ini anak iblis nih katanya. Akhirnya kan Mawar ini jadi paranoid sendiri nih. Dia selalu memeriksa peralatan dan elektronik secara konstan dan membersihkan rumah dari bahaya kebakaran. Dia beli 4 tabung pemadam kebakaran untuk menyediakan di setiap ruangan yang ada di rumahnya. Setidaknya itulah yang dilakukannya selama beberapa hari berikutnya gitu. Sementara itu dia terus menatap Sylvia dengan kayak tatapan benci, marah. Terus kayak aduh,
Sylvia nih, gara-gara hal ini aku hampir membenci putriku sendiri gitu katanya. Terus pada suatu malam suaminya pulang dari kerja. Nah suaminya ini kembali kelihatan lusuh nih, pandangannya juga kosong. Terus sementara si Mawar ini lagi duduk di ruangan tamu gitu, dan Sylvia juga ada di situ lagi mendengarkan radio di sampingnya. Ini karena wajahnya suaminya tuh kayak kusut banget, jadi Mawar nanya ke suaminya lah, ada masalah apa sih? Kata suaminya, dia menelan ludah gitu dan bilang, salah satu kolega wanitaku, kolega tuh kayak teman kantor, rumahnya terbakar. Dia terjebak, tapi aku berhasil melarikan diri dan selamat. Loh, berarti? Nah, kok malah orang lain? Jadi hal itu cukup membingungkan di kepala Mawar nih. Soalnya kan kesialan dari prediksi Sylvia ini akan terjadi di pasangan yang paling dicintai. Nah otomatis kan yang paling dicintai yang itu dibanding si Mawar. Iya terus? Jadi ditanya si Mawar ke suaminya tuh, terus apa yang kamu lakukan di rumahnya? Tiba-tiba aja wajah suami itu berubah jadi ekspresi wajah yang nampak bersalah banget gitu kan. Tapi sebelum suaminya ngomong, karena dia udah sadar gitu kalau suaminya ini berselingkuh dan mencintai orang lain lebih dari dirinya, dia akhirnya mau teriak gitu, tapi terhenti nih, dan gak jadi teriak karena suara kecil tiba-tiba terdengar. Suara apa? Suara dari Sylvia di samping ibunya yang berkata, racun, dan menunjuk ke ibunya. Oh, terus ibunya senyum dan bilang, ya, racun. Shit, anjir, ini keren banget ceritanya anjir. Ini endingnya gimana ya? Tapi ini adalah ending yang diinginkan penonton nih men. Gue yakin banget. Asli ini khususnya para wanita nih. Gokil gak tuh? Pecah sih. Oke, next one sih. Lumayan untuk cerita pertama nih. Nah, lu punya cerita yang sama gak? Yang serupa gak? Yang plot twistnya bagus juga gak? Ya ada lah. Gak kalah plot twist yang ini nih. Gimana? Gas coba. Oke. Dari ketiga teman dekatnya, cuman dia yang paling ketakutan sama satu teman dekatnya ini. Karena jiwanya itu bener-bener psikopat. Hah? Psikopat? Iya. Jadi ceritanya, kita sebut aja karakter utamanya ini namanya Rizda ya. Jadi waktu itu dia lagi di kantor polisi karena ingin melaporkan sesuatu. Kata polisinya, coba pelan-pelan sini, gimana tadi laporan kamu? Sambil kayak menghela napas panjang gitu. Dan Rizda tuh ngerti banget nih kalau posisi polisi ini pasti memerlukan waktu untuk memproses ceritanya. Terus kata polisinya, jadi kamu menuduh teman kamu seorang psikopat? Ya betul pak, kata Rizda. Hanya karena dia suka mistis dan cerita detektif. Bukan pak, kata Rizda. Dia itu terobsesi dengan kematian. Terus polisinya kayak, oke, tenang. Coba ceritain lagi dari awal. Nah, si Rizda ini kayak menghela napas panjang gitu. Terus mulai cerita. Saya punya 3 teman dekat. Kami selalu berempat sejak awal kuliah. Saya, Rizda, Leah, Tessa, dan Rara. Oke. Terus kata polisi, awalnya nggak ada yang aneh karena menurutku semua orang itu boleh punya ketertarikan dengan sesuatu apapun. Saya juga suka kopi, bahkan saya suka minum kopi itu lebih dari secangkir sehari. Rara, temannya itu suka film detektif dan pembunuhan. Tessa, temannya yang lain koleksi Barbie. Dan Leah menyukai renang. Gak ada yang salah dengan hal itu. Terus kata polisinya kayak, ya terus sampai 2 bulan yang lalu pak, Tessa meninggal karena kecelakaan. Kami semua kaget karena kami berempat punya rencana buat liburan bareng gitu waktu liburan semester nanti. Dan saat itu kami bertiga menghadiri pemakaman si Tessa. Dia dikremasi. Dan itu adalah pertama kalinya kami melihat orang dikremasi. Menurutku itu sangat mengerikan. Tapi Rara, temannya yang suka horor dan detektif tadi, benar-benar sangat bersemangat dengan prosesi kremasi itu pak. Sebentar, kata polisinya kan. Jadi Rara ini yang kamu laporkan nih? Betul, dia benar-benar antusias melihat prosesi itu terjadi, bahkan kepada sahabat kami sendiri pak. Dia bahkan tidak mau pulang dan memaksa kami berdua sama Leah tadi untuk terus melihat prosesi kremasi itu sampai selesai. Katanya sampai jadi debu. Jadi saya dan Leah pun merasa nggak nyaman. Yang pasti kan itu sesuatu yang nggak mereka sukai dan mengerikan. Dan jelas aja mereka marah sama Rara karena sikapnya tersebut. Karena temannya itu kan meninggal nih, tapi dia malah bersemangat gitu. Terkesan nggak punya empati pak. Oke, terus kata polisi. Beberapa hari setelah pemakaman teman saya itu, Leah bilang bahwa itu pertama kalinya dia melihat prosesi kremasi. Dia benar-benar merasa ngeri juga, merasa sedih karena temannya yang meninggal. Jadi saya juga cuma mengangguk karena itu juga yang saya rasakan. Tapi Rara bilang kalau dia senang karena bisa melihat proses kremasi itu dari awal hingga akhir. Terus Leah nyeletuk tuh dan bilang, Rara, kalau kamu mau lihat proses kremasi yang unik, kamu harus lihat proses pemakaman Rambu Solo. Itu adalah pemakaman yang terbesar dan termahal dari Tanah Toraja. Kebetulan itu adalah daerah asli Leah gitu. Dan bener aja, habis itu Rara langsung tertarik dan mencari tahu lebih dalam mengenai pemakaman Rambu Solo itu.
Terus Rara akhirnya mengajak kami tuh buat liburan ke Toraja aja, karena dia bener-bener tertarik buat melihat proses pemakaman Rambu Solo tadi. Tapi kan pemakaman tidak selalu terjadi setiap hari, jadi kami memberitahu ke Rara kalau bisa kita nggak usah ke sana dan ke tempat lain aja, karena tidak setiap hari orang dimakamkan. Terus Rara tuh kayak kelihatan kecewa gitu sambil kayak mengangguk kepalanya, kayak sebal gitu lah. Hah? Terus kata polisinya, ya terus? Nah, dan beberapa hari kemudian Leah meninggal, jatuh dari lantai 5 di kampus. Nah, waktu itu Leah lagi menemani Rara yang bilang kalau laptopnya si Rara ketinggalan di ruangan sebelumnya di lantai 5. Saya bener-bener gak bisa menahan air mata, Pak, karena kejadian itu. Dan saya sangat yakin kalau saya melihat wajah Rara yang terlihat menahan senyum bahagia saat keluarga Leah mengundang kami untuk menghadiri proses pemakaman Leah menggunakan adat Toraja, yaitu dengan cara Rambu Solo. Terus polisinya lagi bilang kayak, berarti kamu menuduh Rara pembunuhnya Leah kan? Kamu punya buktinya nggak? Katanya Rizda, enggak, tapi bapak harus percaya bahwa ini cerita nyata dan bukan karangan saya. Emang kamu punya bukti? Kamu nggak bisa loh sembarangan nuduh, apalagi melaporkan seseorang hanya berdasarkan feeling. Kata Rizda, saya kesini bukan melaporkan, Pak. Saya kesini untuk minta perlindungan. Kenapa kamu minta perlindungan? Kata polisi. Karena Rara saat ini mulai tertarik dengan upacara ngaben, Pak. Terus masalahnya apa? Kata polisinya. Kata Rizda dengan wajah serius, dia bilang, saya orang Bali asli, Pak. Oh, jadi Rara mulai menargetkan Rizda nih. Iya anjir. Wah keren juga anjir. Dari pembicaraan pelapor dan polisi aja bisa jadi sekeren ini coy. Gokil juga kan. Gak kalah serem sama cerita lu yang tadi kan. Gokil sih. Plot juga sih. Lanjutlah lu lagi. Oke, gue lagi ya. Anaknya suka pilih-pilih makanan. Jadi ibunya ini menerapkan hal yang sepertinya salah besar. Kenapa tuh? Jadi ceritanya anaknya ini benar-benar suka pilih-pilih makanan. Dia itu anaknya tuh masih berusia 2 tahun dan anaknya itu memiliki perilaku yang baik sebenarnya. Tapi makanan apapun yang ibunya belikan di toko-toko dekat rumahnya gak pernah memuaskan bagi anaknya. Ibunya ini udah menahan kebiasaan jelek anaknya ini sudah waktu yang lama. Dan ibunya sekarang merasa kalau ini sudah terlalu berlarut-larut. Sampai-sampai nih setiap dia beli ke tempat kasirnya gitu, kasir di toko lokal di desanya itu udah kenal baik dengan ibunya nih kan. Jadi kasirnya tuh sampai ngomong bercanda gitu ke ibunya, ini anak ibu gak pernah ada pos-posnya bu ya. Jadinya soalnya beli-belinya tuh yang ronda-ronda mulu, belinya tuh sesuatu hal yang berbeda terus. Terus ibunya merespon ya kayak ketawa-ketawa kecil aja, karena mungkin itu lucu bagi orang lain, tapi akan sangat membuat stres bagi ibu yang merasakannya. Soalnya ibunya tuh udah coba berbagai cara, kayak main pesawat-pesawatan, main kereta-kereta api, main kapal-kapalan, udah semuanya nggak ada yang manjur. Bahkan diberi chicken nugget pun tidak membantu sama sekali, yang dimana harusnya anak seusia yang seumuran dia sangat menyukai chicken nugget. Bahkan ibunya ini sering menghadiahkan es krim nih kalau anaknya mau makan, tapi anaknya bener-bener keras kepala dan tetap nggak mau makan. Ibunya bahkan merasa kalau dia ini lagi berbicara dengan dinding karena nggak ada respon dari anaknya. Jadi anaknya tuh cuma kayak duduk di atas kursi makan tingginya gitu dan menolak untuk bekerja sama sedikit pun. Aduh, stres banget pasti. Akhirnya ibunya menyerah dan menerapkan apa yang dilakukan oleh orang tua ibunya dulu terhadap ibunya ini. Aturannya adalah dia harus duduk di kursi meja makan sampai dia memakan makanannya. Tak peduli berapapun lama anak itu duduk di sana. Jadi dipikir ibunya, ini kayaknya anaknya nggak bakal mau makan deh. Dia pasti bakal mogok makan berjam-jam nih. Karena memang anak itu keras hati gitu. Jadi dia pikir ya dia nggak bakal nyentuh makanannya yang udah disiapkan ini deh. Dan ternyata benar aja, anaknya nggak menyentuh makanan itu sedikit pun. Ibunya tuh bener-bener stres dan akhirnya karena kemarahannya udah memuncak, dia bilang ke anaknya untuk kamu nggak boleh beranjak dari situ. Dan akhirnya memutuskan untuk menyuruh anaknya itu pilih makan atau tidur di meja makan itu malam ini sampai kamu mau makan. Oh, jadi ibunya meninggalkan anak itu sendirian di meja gitu? Iya, pokoknya ibunya ninggalin anaknya ke kamar dan anak itu di meja sendirian gitu. Terus waktu dia bangun keesokan harinya, tahu nggak apa? Apa? Lalat memenuhi sisa makanannya. Tapi anak itu tetap duduk gitu di situ. Anjir. Jadi bau busuk tuh udah kemana-mana, memenuhi seluruh ruangan. Dan ibunya tuh mengusir lalat gitu kan di piring anaknya pakai kibasan tangan gitu. Terus ada satu lalat nih yang terbang ke bola mata anak itu, tapi dia nggak berkedip. Terus ibunya tuh cukup terkesan nih melihat keteguhan hati anaknya yang punya komitmen besar. Hah? Bentar, gimana? Ya, anaknya sebenarnya sudah meninggal sejak lama. Betul. Jadi ibunya ini merasa kalau anaknya itu masih hidup, men. Aduh, seram amat. Serem anjir. Gua aja sampai merinding. Gokil sih, ini creepypasta yang beneran creepy nih. Oke, kira-kira segitu dulu kali ya. Oke, boleh ya. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Tapi like dan dislike harus sama-sama subscribe. See you in the next video and goodbye.